kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar bersama saya, Ade Fitrianti. Pembelajaran tematik hari ini kita akan mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal kondisi geografis negara yang ada di Asia Tenggara. Beberapa negara memiliki kondisi geografis yang sama. Kondisi geografis suatu negara dapat mempengaruhi jenis sumber daya alam negara tersebut. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang beragam, seperti dalam paparan berikut ini. Sekarang kita melihat kondisi geografis di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Dataran rendah yang luas dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Hasil yang dihasilkan dari pertanian dan perkebunan antara lain padi, sayuran, kopi, teh, cengkeh, dan karet. Potensi hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan untuk dibuat sebagai mebel. Kondisi geografis perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai di Indonesia dimanfaatkan sebagai pusat pariwisata, seperti pantai Kuta Bali ini. Perbukitan menyimpan banyak sumber daya tambang. Hasil olahannya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Negara yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Sebagian bentang alam Brunei Darussalam menyimpan minyak bumi dan juga gas alam yang menyumbang 40% pendapatan di negara tersebut. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Filipina memiliki sungai pendek yang berkelok-kelok dengan arus deras sehingga sulit dilalui oleh perahu-perahu layar. Pantai Filipina juga cenderung sempit sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Jadi yang dimanfaatkan oleh masyarakatnya hanya dataran rendah yang dimanfaatkan untuk sebagai lahan pertanian. Pertanian dan perkebunan menghasilkan sumber daya alam berupa jagung, padi, ketela, tebu, habaka, dan tembakau. Kondisi geografis di wilayah Luzon yang kaya akan tambang emas dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Kamboja memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan untuk pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buntut. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai pertanian yang menghasilkan padi, jagung, dan tembakau.
Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, sehingga sumber perikanan Laos hanya berasal dari sungai-sungai, antara lain Sungai Mekong, yang menghasilkan ikan karper. Ikan karper di Indonesia dikenal sebagai ikan mas, dan juga ikan perch yang dikenal di Indonesia dengan nama lain ikan betok. Negara selanjutnya yaitu Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Kayu sebagai komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan tambang timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan karet yang luas sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Myanmar. Negara Myanmar menghasilkan banyak tembakau di lembah Sitang. Teh juga banyak di Platosan. Sayuran banyak kita dapati di sepanjang pantai Arakan Yoma. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan. Negara selanjutnya yaitu Singapura. Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian di sana dilakukan dengan cara hidroponik. Ada juga beberapa lahan yang dimanfaatkan untuk peternakan unggas. Thailand. Kondisi geografis yang subur dimanfaatkan untuk pertanian di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil terbesarnya yaitu padi. Thailand juga dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Ada pula hasil tambang seperti timah, timbal, seng, dan mangan. Sungai Mekong, Chao Phraya, dan Teluk Siam dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan. Negara yang terakhir yaitu Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagai dataran, mudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Ada yang menghasilkan buah-buahan, sayuran, jagung, ubi, dan kopi. Hutan utama sebagai penghasil kayu jati dan rotan. Alhamdulillah, akhirnya kita telah selesai belajar tentang pemanfaatan kondisi geografis negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar, jaga jarak, pakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.